Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya untuk rangkaian Palembang siang ini, kita akan berlanjut di Palembang sore ini ya. Tentunya untuk kebersamaan kita di Jumat 23 Desember 2022. Nah, untuk Anda semuanya, untuk sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita ya dengan temanya APBN 2023 optimis dan tetap waspada. Kita sapa dulu nih untuk narasumber kita. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, jadi Mas sama Abbas di sini, Mas Pak. Abbas. Selamat sore Mas Abbas. Jadi narasumber kita pendengar ya ada Bapak Astio Budi sebagai Kabid PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan, kemudian ada Ibu Febriani, Kabid Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Tapi sebelum kita mulai kayaknya kita kenalan dulu deh. Mau yang Ibu atau yang Bapak dulu nih? Silakan. Boleh, Bapak dulu boleh. Ibu dulu boleh. Ibu dulu boleh. Biasanya ladies first. Oh, ladies first ya. Oh, ladies first ya Pak ya. Silakan Bu. Sesuai dengan konsep kemarin Hari Ibu ya. Oh iya benar Bu. pas. Kemarin 22 Desember ya Bu ya. Ya walaupun agak terlambat, izinkan saya mengucapkan untuk ibu-ibu yang ada di Oke. Provinsi Sumatera Selatan, selamat Hari Ibu, semoga sehat selalu. Amin. Baik. Baik, saya dari BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Febriani, Kepala Bidang Perbendaraan. Izinkan saya mewakili yang tadinya diundang Kepala BPKAD Bapak Ahmad Muklis sebagai Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Beliau sedang berhalangan ada kegiatan Pak, mohon izin, jadi diwakilkan sama saya. Oke. Saya di bidang perbendaraan ini izin Pak baru 2 bulan Pak. Pelantikan baru September tadi. Sebelumnya saya sebagai Kasubag Keuangan tapi tetap di BPKAD. Bukan magang ya Bu ya? Ya saya nggak magang Pak. Oke, untuk Bapak Astio Budi silakan Pak Astio. Baik, saya Setio Budi Pramono, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 2 ya, di Kanwil Dijen Pemberdaraan Provinsi Sumatera Selatan. Pengen pindah Bapak ya. Tapi saya masih baru Pak. Sulawesi Selatan di itu Pak. Kalau ibu ini 2 bulan, saya 1 bulan. Oh. Saya sebelumnya dari Jambi. Oh, berarti baru semua nih merasakan aroma Sumatera Selatan Wah ya. iya, ternyata macet juga. Oh, sama ya Pak ya. Di mana-mana macet Pak. Di mana-mana. Udah Baik. rame berarti kan sudah perekonomian sudah jalan. Alhamdulillah. Oke, berbicara tentang tema kita APBN 2023 optimis dan tetap waspada. Sebenarnya APBN itu apa sih? Boleh dijelaskan Bapak atau Ibu nih? Boleh ya. Jadi mungkin sebelumnya saya akan nyampaikan tugas mungkin Kanwil Perbendaharaan ya, Kementerian Keuangan. Oke. Nah, kami ini tentunya pertama itu tentunya sebagai pengelola keuangan. Karena namanya Kementerian Keuangan ya Bu ya. Betul, Pak. Ya, Mas Abbas ya. Iya. Ya, yang pertama itu penatasan pendapatan. Itu pasti itu kami tata usahakan di sana anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang kedua itu kami mengelola kas. Bagaimana kas itu biar efisien, biar efektif. Jadi tidak ada idle cash, kita atur. Belanjanya kita atur. Yang kemudian juga kita melakukan belanja negara. Belanja negara. Dalam ini untuk tentunya pembangunan di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan Ya, khususnya ya. itu. Jadi memang untuk khusus Sumatera Selatan Bapak yang mengelolanya. Betul, jadi Sumatera Selatan. Nah, kemudian tadi APBN itu apa ya? Jadi APBN itu adalah anggaran pendapatan yang disusun tentunya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah
kemarin disahkan ya dengan Perpres 130. Nah ini sudah mulai untuk tahun 2023 sudah bisa jalan, semoga lebih cepat. Ini lebih cepat. Jadi memang isinya anggaran dan belanja. Anggaran dan belanja. Dan memang sebenarnya kalaupun masyarakat awam ya, kadang-kadang dia bingung tuh apa sih APBN itu Pak. Nah kalau boleh tahu, apakah memang APBN juga bisa dipublis ke masyarakat atau bagaimana ini? Sangat boleh. Sangat boleh Pak ya. Dan harus. Memang harus ya Pak ya. Kenapa saya dengan Febi di sini ini tujuannya itu. Iya, menyampaikan. Jangan masyarakat nanti tidak tahu sehingga nanti pengertiannya bisa salah. Iya. Peruntukannya harus tahu, manfaatnya untuk masyarakat harus tahu. Kemudian hasil dari belanja itu apa harus tahu juga. Nah ini yang itu dilanjutkan. Kalau di dana APBN. Nah, kalau kita sendiri mengelola dana APBD. Nah, sebenarnya sama-sama punya negara gitu. Tapi perbedaannya kalau APBN pendapatannya dari pusat. Kalau yang APBD pendapatannya ada dari pusat, ada pendapatan asli daerah gitu loh. Tapi tujuannya tetap sama untuk pembangunan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk APBN 2022 itu sudah selesai atau masih dalam proses apa tuh? Menuju ke 2023. Nah, untuk APBN 2022, tapi sebelumnya tadi beli betul. Jadi APBN, APBD itu mazhabnya keuangan negara. Jadi sama. Jadi memang ada sebagian besar ada transfer Bu ya. Kalau di APBN itu ada belanja transfer. Iya. Yang cukup besar, kemudian ditransfer dan menjadi pendapatan Bu ya. Pendapatannya daerah. Menjadi pendapatan daerah. Nah ini jadi dilimpahkan itu masalah transfer. Dan memang di 2022 ini selesai memang di Undang-Undang Keuangan itu tahun anggaran itu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya kan? Kalau untuk di vertikal ini sudah selesai. Kemarin terakhir tanggal 20-an. Sudah selesai. Nah, namun memang ada beberapa seperti nanti penyaluran dana desa ya, itu masih sampai tanggal 26, terakhir hari Senin. Nah, mudah-mudahan lancar, habis itu selesai. Kita tinggal membuat pelaporan keuangannya. Berarti sebelumnya memang ada semacam kan biasanya ini ada RAPBN dulu ini Pak ya. RAPBN. Berarti untuk 2023 ini masih dalam bentuk RAPBN atau sudah bentuk APBN. Sudah APBN. Berarti tinggal pelaksanaannya saja ya. Nah, ini kira-kira sudah terjadwal atau sedang proses untuk pelaksanaan Pak? Jadi APBN kemarin izin Bu ya. Kemarin sudah diserahkan namanya daftar isian pelaksanaan anggarannya DIPA-nya oleh gubernur bahkan oleh Pak Gubernur dan diserahkan. Artinya sebenarnya ketika sudah ada DIPA kegiatan kontra itu sudah bisa dilakukan. Bahkan ketika pagu definitif itu sudah ada kontrak sehingga nanti pas tanggal 1 itu udah mulai start 1 Januari. Iya, sudah langsung bisa. Misalnya kontrak dari nanti begitu kontrak selesai langsung bisa jalan. Mungkin dilanjut di APBD barangkali. Kalau di APBD sendiri proses kita udah selesai Pak. Ini tinggal kita menyampaikan DPA kita ke pusat gitu. Yang insya Allah di Januari 2023 sudah bisa berproses. Saat ini pun kita sedang mempersiapkan untuk pembayaran gaji pegawai. Nah, itu sudah mulai kita proses. Tapi memang APBD 2022 karena berakhirnya 30. Terkadang ada kegiatan yang masih berakhir 30 masih kita proses Pak gitu. Selama uang kita masih ada. Berarti ditutup tanggal 30 Desember Bu? Tutup 30 Desember sesuai tahun anggaran ya Pak ya, karena berakhirnya 31-nya libur. 31 tanggal merah. Mau masuk tahun baru ya. memang 31 itu tanggal merah. Hari Sabtu hari off kerja ya Pak. Iya betul. Oke. Jadi tidak masih hitungan ya. Iya, jadi kita tutup di tanggal 30 seperti kata Pak Budi tadi, baru kita berproses menyusun laporan keuangan KPD. Berarti tutup bukunya pas tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember sesuai dengan
periode tahun anggaran. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, mungkin Pak Budi atau mungkin Ibu Febri ya. Nah, kan kalau mana-mana anggaran-anggaran yang 2022 nih misalnya nih katakanlah masyarakat tuh tahu oh ini untuk perbaikan jalan misalnya nih, perbaikan jalan itu dana yang digelontorkan misalnya 100 nih. Tiba-tiba yang terpakai baru misalnya baru 75. Apakah sisanya ini akan dialihkan ke APBN atau APBD yang ke selanjutnya, ataukah untuk APBN yang baru itu memang anggarannya baru atau masih ada yang pertambahan dari tahun-tahun kemarin? Jadi gini, suatu kegiatan ya, ada pagu namanya. Nah pagu itu ketika ada misalnya pembangunan sekolah, sekolah atau jalan. Pagu. Kemudian kan dilelang itu, misalnya 100 miliar misalnya. Nah, ketika dilelang kan nggak mungkin 100 miliar, pasti itu di bawahnya. Pasti di bawahnya. Bisa menjadi 70 atau 80 kan tergantung lelang, sehingga ada sisa. Sisa itu sebenarnya bisa digunakan, namanya optimalisasi. Cuman memang kalau mungkin sudah mendekati akhir tahun dan tidak digunakan maka menjadi sisa. Silpa ya. Oh, namanya silpa. Sama Bu ya di APBD juga. APBN juga silpa ya Pak ya. Itu akan masuk di mana Pak jadinya Pak? Kalau silpa ini nantinya? Itu memiliki saldo yang bisa digunakan nanti di tahun berikutnya. Ditambah atau ditambahkan? Silpa itu menjadi komponen ya Pak ya, untuk penganggaran di tahun berikutnya. Oh, jadi seandainya nih tahun ini memang ada silpa nih, tahun 2023 anggarannya sudah ada katakanlah pagu tadi ya Pak ya. Betul. Pagu tadi berarti silpa tadi nyambung ke 2023. Ke 2023. Cuman memang sebaiknya silpanya harusnya sedikit. Harus kecil. Bahkan kalau bisa tidak ada Bu ya. Jadi benar-benar uang memang harus dihabiskan ya Pak ya. Di tahun 2022 itu ya untuk 2022 habis. Harus jadi habis. uang itu langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi ini Pak Budi yang perlu sedikit kita luruskan, mungkin orang berpikir masyarakat lah atau bahkan para pegawai pun berpikir ketika dana APBD untuk belanja itu sudah ada, mungkin mereka ini berpikirnya bahwa uang itu sudah langsung tersedia gitu loh Pak. Padahal belanja itu kita sounding dengan pendapatan Pak. Pendapatan itu rencana gitu. Contoh PAD itu macam-macam, ada ya dari pusat, ada ya PAD gitu kan. Ketika PAD itu tercapai, baru belanjanya itu bisa dibayar. Artinya onggoan uangnya itu belum tersedia Pak. Gitu. Onggoannya itu belum tersedia. Nah, mungkin masyarakat tuh berpikir oh uang yang tadi 100 M tadi gitu udah tersedia semua. Enggak seperti itu Pak. Kita tergantung PAD. Kalau pusat misalnya agak terlambat ya mungkin karena sesuatu hal atau ada skala prioritas ketika keadaan sedang seperti apa gitu. Mungkin agak terlambat sampainya ke APBD gitu. Oke. Berarti sebenarnya memang ini nih apa namanya sudah ada semacam apa ya? Hitungan-hitungan tertentu yang akhirnya memang harus dibagi-bagi per daerah ya Bu ya. Betul. Contoh gini ya, di postur APBN 2023 itu kan ini yang menembus 3.000 triliun kan ini tahun ini ya. Sebelumnya kan di bawah 2.000 triliun. Nah ini memang tadi benar yang dibilang Bu Febi itu pendapatan itu masih mengkolek Bu ya, mencari. Nah, kalau kami dari penerimaan pajak sama lah nanti ya, dari pendapatan pajak itu masih mencari. Tapi mudah-mudahan ketika sudah dianggarkan itu uangnya akan siap. Artinya memang sudah mulai perhitungan yang rigid ya. Jadi memang uang itu pasti ada. Jadi artinya tidak akan default lah kalaupun ada kontra itu kan masih terbayar. Pemerintah atau negara atau pemerintah akan memastikan bahwa itu akan terbayar. Dan memang ini sudah dibentuk timnya sendiri ya Pak ya, untuk pelaksanaan ya. Ada yang disuruh nyari duit, ada yang disuruh belanja gitu loh, bahasa ringannya seperti itu. Dan kalaupun misalnya sudah tutup buku untuk apa namanya APBD atau APBN yang tadi tanggal 30 Desember ya Bu ya. Tutup buku ini sudah harus ada laporan lagi atau ya sudah gitu aja? Ada Pak, ada itu ya? namanya LKPD ya Pak ya. Jadi
Dari mulai bulan Januari kita sudah mulai menyusun laporan keuangan masing-masing OPD, di mana di BPKAD itu sebagai konsolidasinya untuk seluruh laporan gitu ya. Mungkin sama ya. Mungkin kalau APBD dia skupnya kecil, kalau pusat skupnya nasional, gitu kan. ya. Kita susun, terus diaudit sama tim audit. Oke. Nah, tim BPK akan melakukan audit, memeriksa belanja kita ini tadi, apakah sudah sesuai atau belum atau seperti apa. Nanti hasil auditnya keluar dan keluar yang namanya LHP. Kemudian kita sampaikan secara paripurna ke DPR gitu seperti itu. Yang kemudian baru kita bisa menetapkan untuk di perubahan ya Pak ya, betul seperti itu. Nah, Itulah karena makanya kan di dalam perjalanan kan pasti ada yang perubahan terhadap anggaran itu sendiri, atau ditambah atau dikurang atau seperti apa. Iya. Berarti tergantung ininya Bu ya, kondisi pada saat Betul, jalannya Betul. perbelanjaan Jadi, ini ya. Di APBN 2023 nanti itu kan temanya kan optimis dan tetap waspada. Dan tetap waspada. Iya. Karena memang kenapa? Karena optimis betul kita bisa mengatasi COVID ya, yang mungkin bisa mempengaruhi kondisi ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Tapi kita tetap firm, artinya dapat terjaga. Cuman kita tetap harus waspada karena kita ada kalau di global ada perang Rusia, sehingga kemarin sempat BBM naik dan lain sebagainya. Nah ini memang perlu kita jaga. Nah di 2023 itu betul, bisa saja di tengah jalan itu ada perubahan-perubahan ya Bu ya. Betul. Memang kan fungsi APBN itu kan yang pertama alokasi, distribusi sama stabilisasi. Nah ini fungsi stabilisasi ini termasuk yang ini untuk kewaspadaan itu. Bagaimana nanti untuk subsidi kalau memang perlu subsidi, menambah subsidi ya ini memang stabilisasi supaya terjagalah perekonomian di masyarakat. Berarti termasuk yang kejadian kemarin ya Bu, yang masalah minyak BBM kan? Iya, betul. Makanya ada subsidi inflasi. BBM, ada subsidi upah, ada subsidi transportasi. Iya. Istilahnya bantalan sosial. Oke. Nah, kalau bantuan-bantuan sosial itu apakah memang ditarik juga dari ini anggaran belanja ini, Bu? Nah, kemarin kita sempat ada dapat dana DID ya Pak ya, untuk terkait menghadapi masalah kenaikan BBM itu tadi. Dari sisi bantuan sosialnya ada, transportasi, ada berapa komponen itu biasanya itu. Nah, Jadi itu memang dari pusat. diambil dari APBN. Dari APBN. APBN memberikan transfer ke daerah seperti itu. Jadi bahkan pemerintah daerah juga harus mengalokasikan yang 2% Bu. Ya betul. Untuk wajib jadi harus ya mau nggak mau revisi. Ya merevisi 2% anggaran. untuk antisipasi Bu ya. Ya antisipasi. Oh, berarti pada saat prosesnya pun tiba-tiba ada semacam gejolak dari masyarakat pun memang harus ada revisi-revisi tertentu. Betul Pak. Hanya fungsi stabilisasi tadi. Iya. Untuk stabilisasi. Kalau kaku gitu ya nanti nggak bisa. Karena ada fungsi stabilisasi ya harus disesuaikan. Iya. Karena kan katakanlah masyarakat kita nih kadang-kadang masih awam ya Bu ya, masalah yang anggaran-anggaran seperti ini, dan memang harus ada semacam penjelasan-penjelasan tertentu kan dari pihak-pihak terkait ya. Dan itu tadi yang sempat kita alami pandemi yang 2 tahun itu ya Pak ya, pandemi 2 tahun kemudian dikatakan melandai, sekarang tiba-tiba begitu kita sudah katakanlah senang-senang lah ya karena merasa bebas dari pandemi kemarin, ada gejolak masyarakat lagi masalah yang BBM tadi ya Bu ya. Oke. Berarti itu juga ditutupi oleh APBD dan APBN tadi ya. Betul Pak. Oleh APBN ya. Oke. Nah, kita ke pembicaraan kita kan soal APBN 2023 optimis dan tetap waspada. Ini kira-kira nih Pak, kalau misalnya ini kan ada kabar-kabar nih. Kabar-kabar yang katanya tahun 2023 ini akan mengalami resesi global. Ini gimana ya Pak? Nah itu, makanya kenapa temanya optimis dan waspada. Memang kalau lihat di di global itu pada tahun 2003 itu proyeksi negara maju itu pertumbuhan ekonominya
1,4%, sedangkan di negara berkembang itu 9,5% dengan pertumbuhan ekonomi 3,9. Nah, tentunya kondisi yang harus kita waspadai memasuki di 2023, di mana kita harus mendesain kan APBN di 2023 itu dengan hati-hati. Nah, itu waspada tadi, jangan sampai ada gejolak seperti kemarin kan ada COVID, mana ada yang terpikir ada seperti itu ya, seperti itu, sehingga dengan kesiapsiagaan APBN itu bisa kestabilan ekonomi bisa terjaga. Oke. Sebenarnya itu. Berarti semacam penjagaan lebih dini lah ya Pak ya, agar-agar. Kalau istilah Bu Menteri itu shock absorber. Apa tuh Pak? Ya itu untuk menjaga itu. Untuk menjaga tadi ya. Stabilitas. Shock supaya nggak ini kan. Kalau ada shock di luar, nah kita bisa menjaga. Berarti memang sudah ada antisipasi ya. Sudah ada perincian itu tadi yang mungkin itu guna dari rencana anggaran tadi ya, Ibu ya. Betul. Salah satu dari shock apa tadi Pak? Shock absorber. Shock absorber. Ada penelpon, kita coba ini angkat dulu ya Pak ya. Oke. Pro 1, selamat sore. Selamat sore. Sama siapa? Sama Pak Andi di KM5. Oke, Pak Andi di KM5. Pak Andi, ada yang mau ditanyakan mengenai tema kita sore ini, silakan. Iya, baik. Terima kasih untuk narasumber dan juga Bang Abbas ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai informasi yang bisa kita dapatkan mengenai APBN ini. Tadi kan disampaikan bahwasanya ini APBN ataupun juga APBD akan dipubliskan untuk masyarakat mengetahui. Nah, mekanisme untuk mengetahuinya itu seperti apa? Mungkin itu aja pertanyaannya dan terima kasih. Oke, makasih Pak Andi. Yuk. Baik, gimana nih Pak? Baik. Makasih Pak Andi ini mendengar Pro 1 RRI Pro yang 1 setia RRI. kayaknya ini, dan sepertinya nih pemerhati APBN, jadi pengen tahu kan. Jadi ketika sesuatu sudah diundangkan, maka setiap orang, warga negara itu pasti bisa mengakses. Apalagi sekarang sangat mudah. Kalau buka di Google saja itu, cari APBN 2023, wah langsung buka. Jadi nggak susah. Dan memang mungkin tadi Bapak penanya, kami juga aktif rilis tiap bulan, bahkan realisasi tiap bulan kami rilis. Kondisi-kondisi kita rilis itu tiap bulan. Tiap bulan kami lakukan rilis APBN di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu makanya bisa diakses ya Pak ya. Sangat mudah. Bisa dilihat sekarang ya. itu sangat mudah sekali. Apalagi sekarang kan zaman teknologi sudah sangat maju ya. Betul. Yang namanya internet bukan hal yang baru lagi ya. Jadi bisa di googling. Dan kalau nggak salah kita ada portal-portal yang tersendiri gitu. Kayak Pemprov itu nanti yang ngelolanya Dinas Kominfo, karena terkait penyiaran, informasi-informasi yang ke masyarakat gitu. Itu bisa dibuka di portalnya Pemprov Sumsel. Oke, Pak, berbicara tadi kita sempat bilang antisipasi dengan shock dan absorber tadi. Ini memang sudah sering dilakukan atau kan memang pada saat genting-genting saja nih Pak? Ya mungkin karena fungsi APBN itu salah satunya stabilisasi itu sebenarnya. Jadi itu memang kemarin pas kebetulan COVID, jadi memang benar-benar itu digunakan, fungsi itu berjalan benar. Jadi memang ada fungsi distribusi, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Oke. Selama 2022 kemarin itu kan memang ada beberapa yang katakanlah pembiayaan yang mendadak ya Bu ya. Nah, apakah ini memang sudah teralokasi sendiri atau ini yang dalam proses-proses itu Bu? Kalau untuk itu biasanya kita mengikuti dari pemerintah pusat. Jadi dari pusat mengeluarkan aturan seperti ini. Namanya uang negara, uang daerah itu kita wajib mengeluarkannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Contoh seperti kemarin ketika earmark 2% ya Bu ya. Itu wajib, itu ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan 134. Itu mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan 2% dari dana APBD. Dari APBD. Wajib.
mau nggak mau mereka harus berubah, harus mengikuti. Ya, artinya kita Karena mulai juga pemerintah pusat menggelontorkan uang yang begitu banyak ya untuk bantalan sosial, Iya. perlinsos ya, perlindungan sosial. Apalagi kemarin sempat ada bencana alam yang tiba-tiba itu ya. Itu mungkin masuk dalam ini juga Pak, atau itu beda ini anggarannya untuk bantuan bencana alam. Berbeda Pak. Berbeda ya. Oh itu belum tidak memang masuk. ada dananya. Memang ada ya. BNPP namanya. Dari APBD daerah itu dia rekening belanjanya disediakan, namanya belanja tidak terduga. Ya, Berarti tetap tidak hanya pribadi saja ya Pak yang dana terduga ya. Ya. Negara pun Iya, ada ya. Kan ketika keadaan force major, bencana, Oh iya, kita kan force tidak major, tahu benar, gitu ya kan benar, kondisinya itu seperti apa. Tapi tetap kita keluarkan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya seperti itu Pak. Apapun yang kita keluarkan, belanja itu diatur dengan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, itu pusat yang mengeluarkannya. Tetap prosesnya itu sesuai dengan Tetap ketentuan ada ya. akuntabilitas. Dan memang itu sudah semacam memang disediakan atau Itu ada dicadangkan gitu, Pak. Dicadangkan, Memang ya. dicadangkan. Biasanya seperti itu di APBD. Pusat pun seperti itu ya Pak ya. Karena kan bencana nggak ada yang tahu. Iya. Seperti COVID kemarin, bener. berapa triliun harus ke sana. Tapi kan kita nggak nganggarkan apa. Sehingga kita sesuaikan dengan berbagai macam kebijakan pemerintah. Itu tadi yang kalau bisa dibilang tadi termasuk dalam shock itu tadi Pak ya. Iya. Soft absorber. Shock absorber. Kok saya susah nih. Saya aja nulis Pak. Oke lah. Baik, nih Pak, saya dapat ini juga nih, ada informasi mengenai fokus kebijakan APBN 2023 nih, ada penguatan kualitas SDM, kemudian penuntasan registrasi sosial ekonomi. Apakah memang ini sudah disusun sedemikian atau memang untuk 2023 lah inilah yang akan difokuskan? Betul. Jadi memang kalau kita baca di nota keuangan, dan itu semua orang bisa baca. Memang agak tebel. Iya. Kalau kita baca itu betul. Ada 6 fokus di 2023. Iya, ada 6. Tadi yang disampaikan Mas Abbas tadi betul, penguatan kualitas SDM, kemudian penuntasan registrasi sosial ekonomi, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, ada pembangunan infrastruktur yang IKN ya, IKN untuk sana. Oh iya, ke IKN ya. Kemudian pelaksanaan revitalisasi dan penguatan efektivitas implementasi reformasi di birokrasi. Itu memang di nota keuangan sudah disebutkan seperti itu. Sudah Dan ini memang hasil pembahasan dengan DPR tentunya kalau sudah keluar dari. Sesuai dengan RPJMD juga ya Pak Betul, ya, dan Renstra. Iya. Oke, jadi ini masih dalam proses atau sudah dibahas atau bagaimana? Sudah dibahas. Wujudnya di APBN, nanti di DIPAS sudah ke sana arahnya. Jadi sudah kayak di RPJMD, Renstranya. Kalau misalnya gubernur kan ketika dia itu harus ada RPJMD-nya gitu, rencana untuk kedepannya seperti apa. Gitu. Diimplementasikan dengan APBD. Jadi struktur pemerintahan daerah pun dari gubernur sampai ke titik terbawah pun memang harus terlibat juga atau bagaimana ini Pak? Oh iya harus. Seperti di APBN juga seperti itu. Dari Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sampai dengan yang di bawah dari kuasa pengguna anggaran sampai ini. Jadi itu memang satu struktur yang dalam pengelolaan keuangan. Memang harus saling berkaitan tuh ya. Betul. Dengan pemerintah daerah harus. Karena memang sebagian juga dari pemerintah pusat. Iya, karena pemerintah daerah itu merupakan wakil dari pemerintah pusat. Oke. Betul. Bapak Jadi, Gubernur tadi ya. Bapak Gubernur itu merupakan wakil dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan yang ada di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan visi misi ya yang ada korelasinya sama Bapak Presiden gitu. Seperti itu. Kalau misalnya nih ada pergantian katakanlah pergantian gubernur ya Bu ya. Apakah yang dijadikan panutan itu pribadinya atau jabatannya nih untuk pelaksanaan APBN tadi?
Jelas kalau apa namanya jabatan tidak pribadi. Kadang-kadang gini lah Ibu ya. Iya. Ada semacam apa namanya itu ya motivasi pribadi kan kadang-kadang kan dan beda orang kadang beda ini ya Bu ya. Beda fokus. Iya benar. Misalnya nih gubernur fokusnya tadi ke jalan nih. Tiba-tiba diganti tiba-tiba diganti ternyata fokusnya ke gedung. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Untuk jadi ini. mungkin betul. Jadi ada visi misi gubernur. Iya. Visi misi. Artinya setiap gubernur punya visi misi. Saya mau ngapain sih? Janjinya apa? Ya, dituangkan di situ. Iya, Kalau Jokowi dulu Pak Jokowi kan nawacita itu kan. Nawacita. Sama gubernur seperti itu. Ketika pergantian ya hal itu seperti saya kira biasa. Nanti kan ketika mau jadi atau mencalon, pasti dia punya visi misi, punya rencana, dan nanti ya, masyarakat lah silakan yang mau memilih kan, yang mau yang mana, fokusnya kemana, seperti itu kan. Seperti Pak Jokowi kemarin infrastruktur besar-besaran, seperti itu saya kira. Berarti itu tidak masalah ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tergantung visi misinya Pak. Ya memang ya ada namanya janji politik ya Pak ya. Tujuannya baik semua Ya, Bu, ya. intinya kan membangun. baik. Berarti ini masuk dalam apa namanya politis juga ya untuk Gubernur jabatan politis, ya pasti politis. Ya, karena memang jabatan politis. Iya. Karena kadang gini masyarakat itu kadang bisa jadi dibingungkan ya. Gubernur ini tadinya nih katakanlah gubernur yang dulu itu dia lebih fokus ke perapian pasar nih. Tiba-tiba belum sempat rapi pasarnya, pergantian pejabat gubernur fokusnya lain gitu. Ini kadang-kadang terjadi di dalam masyarakat. Nah, akhirnya ada semacam kerancuan ya di dalam masyarakat. Nah, kalau seperti ini, apakah memang pengaruh dari visi misi tadi itu sangat-sangat penting atau itu bisa katakanlah bisa sudah di ini aja ignore aja lah. Di cut off gitu. Enggak juga ya Pak ya, itu yang visi misi dari yang lama tetap akan diteruskan dengan yang baru gitu, tetap berproses gitu ya Pak ya. Karena kan di situ sudah ada uang negara atau uang daerah yang keluar. Yang harus diselesaikan. Seperti itu. Dan laporannya memang harus ke ini ya, ke pejabat paling tinggi itu Kementerian Keuangan. Ya tetap harus ada laporan. Makanya kita diaudit Pak. Nah, diaudit itu artinya apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita laksanakan, itu ada pertanggungjawabannya. Itulah diaudit. Ya, jadi laporan keuangan kita tuh nanti dinilai wajar atau tidak wajar seperti itu. Sama di kementerian pun seperti itu. Jadi berkesinambungan lah. Jadi kalau komitmen itu berkesinambungan. Memang ada fokusnya berbeda bisa, tapi ada hal-hal yang berkesinambungan pasti dilanjutkan. Karena apa? Ada beberapa yang tentunya sudah diajukan dari pejabat sebelumnya, kan? Iya. Ya, berarti dana transfer, misalnya davisi untuk kegiatan apa itu sudah 2 tahun yang lalu sudah diajukan, Oke. Jadi tidak bisa tiba-tiba juga berubah semua. Tergantung masa jabatan juga ya. Enggak, artinya itu tetap dilaksanakan gitu, karena sudah direncanakan gitu. Tinggal gubernur yang baru melanjutkan visi misi dia penambahannya seperti apa gitu. Berarti disesuaikan dengan RPJMD-nya, renstranya gitu. Dituangkan dalam nota kesepakatan kalau nggak salah itu ya Pak. Khawatirnya kadang-kadang ada sentimen pribadi Bu. Nggak ada itu Pak. Oh nggak ada ya? Itu gosip. Gosip ya Bu, gosip. Ya gosip aja. Gosip ya? Ya. Orang Indonesia nih akor ya. Cuman netizen maha benar Bu. Makanya betul. Sekarang harus informasi ke publik itu benar-benar kita jelaskan, kita dorong. Jadi pemahamannya itu sama. Benar. Jangan sampai miss gitu ya. Benar, itu kan karena memang miss di era digitalisasi internet ini memang bahaya. Kita sampai salah ngomong saja bisa masalah. Iya benar. Hal-hal yang seperti ini, seperti APBN, pengelolaan keuangan, kita harus disampaikan benar-benar ke masyarakat. Ya kan? Apalagi nanti di 2023 kan, ini kan kita harus mulai, makanya dari sekarang Bu ya kita di sini. Ya inilah salah satu cara memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi per tanggal 1 Januari ya Bu ya.
1 Januari. Tutup buku 30 Desember nanti. 31 seyogianya. Tetap 31. Oh, tetap 31. Oke lah. Tapi memang apa ya? Kadang-kadang kita katakanlah saya nih sebagai masyarakat umum yang cuma tahu cover nih, APBN untuk tahun 2023 ini sekian. Kok tiba-tiba ada semacam merasa ini kok pembagiannya kayak nggak adil nih misalnya ya, untuk ini kok lebih besar, untuk daerah ini lebih besar. Ini sebenarnya perhitungannya gimana nih Pak? Jadi gini, setiap pengalokasian itu sudah ada hitungannya. Misalnya untuk saya bilang aja TKDD Bu ya, fisik khususnya. Itu kan berdasarkan pengajuan juga dari daerah. Jadi pengusulan itu kan by request proposal yang diajukan. Dan tentunya disesuaikan dengan ketersediaan keuangan negara pastinya. Nah, tetap pasti pemerintah sudah formulanya sudah ada. Jadi sebenarnya itu bisa didiskusikan. Nanti kan memang ada perbedaan, ada yang naik, ada yang turun. Itu karena memang formulanya sudah ada. Jadi bukan tiba-tiba muncul angka, tidak. Seperti tadi. Kalau di DAU contoh, tentunya di situ ada disesuaikan dengan jumlah pegawai Bu ya, yang akan dibayar. Karena unsur dari DAU, dana transfer umum itu ya, itu untuk salah satunya belanja pegawai. Belanja pegawai. Dan DAU itu porsinya besar untuk belanja pegawai. Mungkin hampir berapa? 60-70% ya untuk belanja pegawai. Iya kan? Sekitar itu. Jadi memang disesuaikan itu, tapi tetap nanti ke depannya tetap ada batasan-batasan pasti. Makanya nanti ke depan ada P3K dan ada yang lain sebagainya itu. Nah, ini saya lihat juga nih ada postur APBN tahun anggaran 2023. Yang mana di sini dikatakan ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Untuk pendapatan negara itu dari penerimaan perpajakan, kemudian penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Jadi penjelasannya gimana nih Pak? Jadi gini, jadi pendapatan negara itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama perpajakan, jadi pajak ya, jadi pajak. Ya, yang bukan pajak itu tentunya di luar pajak. Misalnya dari pendapatan Badan Layanan Umum, kemudian dari lelang, kemudian dari pendapatan lain seperti ada penerimaan misalnya di kehakiman, kepolisian, kan itu kan punya PNBP ya, dari tilang, dari yang lain-lainnya, imigrasi, itu non pajak. Kemudian ada hibah itu tentunya yang diterima dari luar, bisa dari swasta, bisa dari perorangan, bisa dari pemerintah. Ini kalau hibah ini berarti semacam sumbangan atau bagaimana? Ya seperti itu, sumbangan ya. Hibah. Jadi bisa swasta menghibahkan, bisa negara menghibahkan itu. Baiklah, Bu Pebi, Pak Budi, kita lanjut lagi nanti ya, kita dengar dulu untuk pesan-pesan berikut. Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu. Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya. Wah, banyak duit dong. Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar. Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin? Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan. Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Halo, Nak. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih?
kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah. Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu? Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya. Ya udah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu kalau udah sampai. Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan. I'm neither the hungry wolf nor the sacrificial lamb. Itu, musuhnya kalahin. Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya. Minimal 40-50 cm lah. Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Huhu. Dit, denger nggak apa kata kakak tadi? Iya. Apa coba? Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm. Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun? Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP. Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar. Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Baik mendengar, Anda masih bersama kami di FM 92,4 MHz Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam obrolan kita untuk sore hari ini bersama narasumber kita ada Bapak Setio Budi sebagai Kabid PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan, kemudian ada Ibu Febriani Kabid Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk Anda semuanya yang mungkin bingung ya hari ini kok nggak ada azan. Jadi sudah masuk untuk asar itu sudah masuk di pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Dari beberapa menit yang lalu ya. Baiklah, kita mau nanya lagi nih kalau boleh tahu nih sebenarnya kayak Bapak Setio Budi kan DJPB ini sebenarnya badan apa? Nah, benar. Ini perlu masyarakat. Karena masyarakat pun kadang-kadang ini apa sih? Iya, betul. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada beberapa direktorat jenderal. Ada direktorat jenderal pajak yang cari uang. Ada direktorat jenderal bea dan cukai. Ada direktorat kekayaan dan lelang negara. Ada direktorat jenderal perbendaharaan. Jadi perbendaharaan itu menjadi bendahara umum negara. Jadi bendahara. Nah ini memang mungkin masyarakat itu awam ya. Padahal sebenarnya ya ini yang mengatur, yang mengelola belanja itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya ada pembangunan jalan, pembangunan sekolah, ada pembangunan gedung, jembatan. Nah ini sebenarnya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sama seperti di pemerintah daerah, apa namanya Bu? Kabid Perbendaharaan. Ya, sama aja Pak. Sama ya. Skupnya tadi kan Kementerian Keuangan. Kalau kita punya BPKAD, punya bidang-bidangnya. Terkait belanja, penganggarannya ada namanya bidang anggaran. Terkait pengelolaan aset namanya bidang aset. Untuk pertanggungjawaban terhadap belanja pelaporan itu ada bidang akuntansi dan ada satu bidang lagi namanya sekretariat yang mengatur seluruhnya seperti itu. Makanya dibilang
perbendaharaan, bendahara sebenarnya. Bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah Yang ya. mengelola uang. Yang intinya yang ngelola ya, yang ngelola Iya. uang negara Iya. sama uang daerah. Iya, sama aja sebenarnya. Cuman Oke. sedikit berbeda nama ya Pak ya. Kalau kayak DJ kekayaan negara tadi, DJPB, ya tadi DJ Kekayaan Negara, DJKN tadi DJKN. terkait aset negara. Aset negara. Kalau bidang asetnya daerah gitu. Sama Pak sebenarnya. Strukturnya sama, cuman namanya aja. Mungkin asing. Itu kalau yang Iya. misalnya pengen tahu di BPKAD kita punya Instagram. Nah, di situ Oke. kita menjelaskan BPKAD itu apa gitu loh. Bidang ini tugasnya apa, bisa dilihat di IG-nya BPKAD. Oke, kalaupun misalnya pendengar mau tahu informasinya Bu ya. Betul, kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan, apakah kita melakukan evaluasi Iya. gitu loh. Kalau sekarang kan memang zamannya internet, semuanya medsos, bisa di diakses di situ. googling, diakses ya. Iya. Sangat mudah. Dan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pun sudah Bisa di-upload di bisa medsos, situ ya. Jadi dia medsos kami juga bisa diakses semua. Jadi mudah lah dicari. Kalau zaman dulu harus ini ya Bu ya, harus ada penerbitan flyer atau di koran gitu ya. Iya, betul Pak. Malah sekarang koran malah jarang dibaca ya. Nah Pak, itu jadinya. tadi. Sekarang sudah digital Bu. Iya, semuanya serba digital. Iya. Artinya apapun informasi bisa kita sampaikan ke masyarakat itu lewat medsos, lewat yang lainnya gitu loh. Dan kalaupun masyarakat yang masih katakanlah nyinyir itu mungkin mereka yang belum tahu informasi yang sebenarnya ya Bu ya. Betul Pak. Dan ini bahaya karena netizen itu maha benar. Iya, karena mungkin informasi yang tersampaikan itu separuh-separuh Pak. Benar. Ketika informasi itu separuh, maka akan salah persepsinya. Karena taunya gini, kalau ya orang awam ya Bu ya, masyarakat awam tuh taunya lah ngapain di kantor, ini kok begini-begini hasilnya begini. Itu tadi yang jadi semacam provokasi ya. Provokasi yang akhirnya ada gejolak-gejolak dari masyarakat tadi. Karena masyarakat menuntut sempurna Pak. Nah itu. Padahal sempurna itu hanya milik Allah. Nah kadang-kadang karena terlalu ini ya harapannya dianggap wah ini kasih harapan palsu nih. Iya, padahal semuanya butuh proses Pak. Semuanya itu butuh proses. Karena kami yang di pemerintahan ini juga sangat fighter untuk ya biar negara ini bisa maju gitu, biar masyarakat ini semuanya terfasilitasi seperti itu kan. Karena kadang-kadang ini ya Pak ya, kalaupun katakanlah ada oknum ya Pak ya yang membuat akhirnya nama satu orang yang jadi oknum seluruhnya kena getahnya, istilahnya dia makan nangka, orang lain yang kena getah. Nilai susu titik rusak susu sebelah. Nah itu tadi Bu. Tapi masyarakat kita ini udah pintar. Mudah-mudahan Bu. Ya, mereka sudah bisa memfilter mana yang baik, mana yang tidak baik seperti itu. Karena hanya beberapa orang aja lah yang seperti itu. Justru memang kalaupun masyarakat kita sudah cerdas Pak ya, mereka lebih paham kan. Oh ini begini, oh ini begini, dan informasi yang didapat pun harus benar-benar valid ya Bu ya. Betul Pak. Karena ada yang valid, ada yang hoax itu. Tapi justru itu saya kira kritik-kritik yang ya apapun masukan itu bagus juga. Artinya perlu juga koreksi. Kami koreksi mungkin belum maksimal. Itu perlu menjadi obat lah, menjadi obat supaya kita menjadi lebih baik. Saya kira tidak ada masalah. Misalnya ada kritik, ada masukan itu siap saja. Saya kira tidak ada masalah. Oke. Bisa didiskusikan artinya semua. Karena kalau misalnya pun kadang-kadang ginilah namanya kritik itu bukan membangun Pak, tapi menjatuhkan. Yang ada yang aplikasinya begitu soalnya. Nah kalau misalnya nih ada informasi-informasi yang memang harus diakses oleh masyarakat, apakah memang itu sudah scoop semuanya atau mungkin ada tambahan-tambahan nantinya itu Bu? Mungkin tidak semuanya gitu kan. Kayak kita punya ada portal yang bisa chat untuk melakukan diskusi seperti itu. Dan kita juga ada mungkin di Perben juga ada yang namanya ruang konsul untuk masyarakat. Artinya masyarakat awam tuh boleh mau bertanya di situ gitu loh. Untuk pelayanan publiknya ada gitu. Iya, terutama untuk ini ya, untuk orang yang masyarakat yang ingin tahu benar-benar informasi
ini sudah masuk ke mana sih, ini sudah dilaksanakan di mana itu. Tapi memang ya balik lagi ya, yang namanya masyarakat itu memang harus dikasih informasi yang ini ya Bu, yang valid. Makanya betul, harus informasi harus jelas, harus valid dan mungkin rutin ya. Ada kesinambungan, jadi tidak putus-putus. Gitu. Iya, karena ada beberapa. Saya dulu pernah waktu mungkin baru internet baru nongol nih. Ada aplikasi-aplikasi pemerintah yang begitu diakses, oh ini terakhir update 6 bulan yang lalu. Kadang seperti itu. Kadang harus diupdate kan, harus rutin. Jadi tidak putus informasi itu. Ini yang memang harus dibiasakan. Yang merasa harus dibangun ya. Yang akhirnya masyarakat ngerasa loh ini gimana mau dapat informasinya ya, kalaupun update-nya pun sudah 6 bulan yang lalu. Ini yang susah nih Pak. Betul. Tapi kalau ada media medsos itu update loh Pak. Karena per hari per hari, kegiatan per hari, informasi yang disampaikan juga diupdate per hari. Diharapkan begitu ya Bu ya, agar masyarakat juga lebih awam, lebih paham maksudnya. Apalagi lebih paham. pelaksanaan anggaran itu kan tiap hari belanja, jadi tiap hari akan bertambah realisasinya, outputnya, hasilnya akan bertambah. Jadi kalau 6 bulan yang lalu sudah nggak update, itu belum jadi apa-apa kan gitu. Takutnya itu tadi masyarakat seuzon Pak. Kok nggak di-expose? Iya, ini gimana nih realisasinya apa gitu kan? Tapi kalau realisasi nggak tiap hari juga Pak, ribet kita mau bikin laporan terus. Sementara kita sendiri ada kewajiban untuk bikin laporan gitu kan? Iya. Artinya mungkin ya paling nggak seminggu ya. Nah, kalau laporan itu sendiri kita di sini namanya laporan 3 bulan sekali, 3 bulanan, semesteran dan tahunan seperti itu. Oke, untuk laporan sendiri memang ada jangka waktu ya Bu? Iya betul Pak, enggak yang setiap bulan kecuali ada hal-hal yang memang dibutuhkan ya begitu ya Pak ya. Kalau di APBN bulanan Bu, dia ada laporan bulanan. Iya laporan bulanan juga ada bulanan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali dan terakhir dengan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. KPD itu tadi. Untuk laporan secara menyeluruh. Oke, baik. Ini sudah waktu kita sudah terbatas nih, Bapak Ibu. Nih mungkin ada pesan-pesan untuk mendengar Pro 1 RRI Palembang sebagai closing statement. Silakan, mungkin dari Ibu dulu. Silakan Bu. Baiklah, kami mewakili dari BPKAD, kami akan berusaha melaksanakan APBD dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Renstra yang disusun yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sampai dengan 2023 yang merupakan visi dan misi dari program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sampai ke 2023. Sebentar lagi Bapak Gubernur akan mengakhiri masanya, gitu kan? Ya semoga apa yang sudah dilakukan beliau dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Itu aja Kak. Pak Budi boleh? Baik, saya kira untuk APBN 2023 tentunya ada hal-hal yang ataupun harapan supaya tentunya penguatan sinergi antar instansi ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu tetap harus disinkronkan ya supaya yang di pembangunan di daerah ini menjadi bagus. Kemudian juga kualitas belanja juga harus ditingkatkan. Dan tentunya peran masyarakat perlu untuk mengawasi, untuk melihat instansi pemerintah itu mengerjakan sesuatu diawasi. Kalau memang salah ya silakan dikritik, memberi masukan, tentunya dengan yang membangun. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Berarti memang dari masyarakat pun memang harus ada semacam ikut serta juga ya Pak untuk mengawasi ya. Betul. Oke lah. Mengawasi bukan untuk menyalahkan ya Pak. Iya, mengawasi, melihat perkembangan yang terjadi ya Bu ya. Oke lah. Baik. Untuk Pak Budi ya dan juga Ibu Febriani, terima kasih untuk hadirnya. Untuk sore hari ini kita ngobrol soal APBN 2023 dengan temanya optimis dan tetap waspada.
Mudah-mudahan apapun itu yang sudah dicanangkan ataupun direncanakan bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Amin. Terutama Amin. keinginan masyarakat ya Pak ya. Pasti Pak. Baik Pak Budi, Ibu Febri, terima kasih sekali lagi ya. Sehat-sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita simak tadi obrolan kita mengenai APBN 2023, optimis dan tetap waspada ya. Bersama narasumber kita ada Bapak Astio Budi sebagai Kabid PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan dan juga Ibu Febriani sebagai Kabid Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya seperti biasa kita akan beralih ke program berikutnya, akan ada Warta Berita pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.